Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizan Natsir, mahasiswa Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Pascasarjana IPB University akan menyampaikan terkait dengan analisis potensi pendapatan asli daerah singkat dengan PAD dari retribusi jasa umum, pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Bogor. Yang mana untuk tugas kali ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Budiman Hakim, MA, EC. Latar belakang fiskal dan juga populasi di Kota Bogor ini memiliki beberapa permasalahan, di antaranya tentu peningkatan populasi yang mendorong volume sampah domestik serta kebutuhan pembiayaan layanan publik melalui pendapatan asli daerah, yang mana retribusi persampahan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan sekaligus alat pengendali perilaku pengelolaan sampah di Kota Bogor. Dalam hal ini, tentu ada perubahan kebijakan terkait dengan regulasi mengenai retribusi sampah di Kota Bogor, di mana penarikan retribusi sampah di Kota Bogor ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mana dirubah eh, ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mana ini menjadi dasar Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 terkait dengan tarif retribusi sampah dan kebersihan di Kota Bogor. Sesuai dengan tadi yang saya jelaskan bahwa yang tertuang dalam Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 terkait dengan pemungutan retribusi sampah, untuk objek retribusi mengenai pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah pengambilan sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan ke tempat pembuangan akhir, dan juga penyediaan lokasi pemusnahan akhir. Nah, untuk subjek dan juga wajib retribusi pada Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 ini, yaitu pribadi masyarakat dan juga badan atau institusi yang menikmati pelayanan jasa umum mengenai persampahan di Kota Bogor. Ada pengecualian yang tertuang dalam Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023, yaitu yang pertama, pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan fasilitas sosial dikecualikan dari objek retribusi. Yang kedua adalah potensi pendapatan retribusi sepenuhnya bersumber dari sektor private, rumah tangga, dan juga komersial. Untuk struktur tarif sesuai dengan Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023, bisa kita lihat di sini untuk klasifikasi properti, variabel tipe bangunan seperti rumah tinggal, komersil, dan juga industri. Untuk rumah tinggal dibagi menjadi eh, tipe besar lebih dari tipe 70 meter persegi, sedang tipe 45 sampai dengan 70 meter persegi, dan juga kecil tipe kurang dari 45 meter persegi. Nah, untuk komersil sendiri bedakan menjadi berdasarkan skala hotel bintang dengan hotel melati, dan juga restoran besar dan eh, warung makan biasa. Nah, untuk industri sendiri dibedakan menjadi industri besar, sedang, dan juga kecil. Nah, terkait dengan fungsi jalan juga itu menjadi salah satu variabel yang membedakannya adalah yang pertama ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lingkungan, dan gang atau jalan kecil. Properti di jalan utama memiliki nilai ekonomi dan aksesibilitas yang lebih tinggi. Itu tentu eh, properti yang berada di jalan arteri memiliki tarif retribusi yang lebih tinggi dari jalan yang lainnya. Nah, berikut merupakan eh, profil demografi dan infrastruktur Kota Bogor. Untuk jumlah rumah tangga di tahun 2023 di Kota Bogor sebanyak 264.578 rumah tangga, yang mana distribusi luasnya dibagi ke dalam tiga tipe tadi. Nah, ini merupakan asumsi moderat karena saya tidak mendapatkan data real terkait dengan jumlah pasti pembagian eh, kepala rumah tangga berdasarkan tipe variabel rumahnya. Maka ini saya menggunakan asumsi moderat, di mana rumah kecil untuk tipe kurang dari 45 meter persegi mencakup kategori kurang dari 19 meter persegi, dan sebagian besar
20 sampai dengan 49 meter persegi memiliki estimasi total 68,92% dari populasi. Nah, untuk rumah sedang tipe 45 sampai dengan 70 mencakup sebagian kategori 20 sampai dengan 49 meter persegi dan 50 sampai dengan 99 meter persegi dengan estimasi total sebanyak 18,13%. Yang terakhir, rumah besar dengan tipe lebih dari 70 mencakup kategori lebih dari 100 meter persegi dan sebagian 50 sampai dengan 99 meter persegi. Estimasi totalnya adalah sebanyak 12,95%. Nah, asumsi distribusi jalan berdasarkan pola pemukiman kampung kota di Bogor Tengah, Selatan, dan Barat, di mana 50% rumah tangga berada di akses gang atau jalan kecil, 30% di jalan lingkungan, 20% berada di jalan arteri atau kolektor. Nah, berikut terkait dengan data perhotelan, restoran, dan sektor perdagangan yang ada di Kota Bogor, di mana hotel bintang yang dibagi menjadi hotel bintang 1 sampai dengan hotel bintang 5 sebanyak 54 unit, akomodasi non bintang sebanyak 47 unit, dengan total potensi unit perhotelan sebanyak 101 unit. Nah, untuk restoran dan rumah makan terdapat 908 unit usaha. Untuk perdagangan dibagi menjadi 3, pasar tradisional sebanyak 21 unit, kios sebanyak 5.790 kios, dan juga retail modern sebanyak 11 hypermarket, 47 supermarket, 27 department store, dan jumlah minimarket sebanyak 519 minimarket. Untuk sektor komersil dan jasa, untuk industri mikro dan kecil sebanyak 11.509 unit usaha, industri besar sebanyak 150 sampai dengan 200 unit usaha. Untuk statistik di institusi maupun sekolah sebanyak TK sampai dengan perguruan tinggi sebanyak 800 unit. Untuk fasilitas kesehatan sebanyak 49 unit fasilitas kesehatan utama. Nah, untuk metodologi perhitungan potensi retribusi sampah atau potensi PAD yang diterima dari retribusi sampah adalah berikut, di mana P total sama dengan sigma NI, yaitu jumlah unit wajib retribusi pada kategori I berdasarkan data statistik BPS atau Dinas, dikali TI merupakan tarif retribusi bulanan untuk kategori I berdasarkan Perda nomor 11 tahun 2023 dikali 12 sebagai faktor pengali bulan dalam 1 tahun. Berikut merupakan perhitungan potensi retribusi per sektor untuk sektor rumah tangga, di mana tadi menggunakan 264.578 rumah tangga yang terbagi menjadi 3 kategori rumah berdasarkan meter persegi dan juga berdasarkan klasifikasi jalan, dengan jumlah total potensi yang terhitung adalah 15.604.266.000 rupiah. Dari perhitungan tersebut bisa kita lihat bahwa potensi sektor perumahan mencapai 15,6 miliar per tahun. Yang menariknya adalah di sini meskipun tarif rumah kecil di gang sangat rendah yaitu Rp3.000 dengan volume unit yang masif sebanyak 109.000 kakak, menjadikan penyumbang terbesar dalam kategori rumah kecil. Ini menunjukkan bahwa pentingnya efisiensi penagihan mikro di level RT dan RW. Lalu untuk sektor perhotelan yang tadi sebanyak 54 unit dikali 750.000, ini berdasarkan rata-rata, ini kali 12 bulan adalah sebanyak 486 juta. Untuk hotel non bintang sebanyak 47 unit, tarifnya lebih rendah. 47 dikali 300.000 dikali 12 merupakan 169.200.000 rupiah dengan total potensi pendapatan dari retribusi sampah adalah sebanyak 655.200.000 rupiah. Nah, berikut untuk perhitungan restoran dan rumah makan adalah sebanyak totalnya 800.090.000
Rp8.800.000. Berikut juga untuk total potensi perdagangan sebanyak Rp2.274.900.000. Berikut untuk sektor industri kecil. Untuk industri mikro kecil sebanyak 11.509 unit. Namun banyak IMK yang saat ini beroperasi di rumah tinggal, sehingga jika diasumsikan 50% sudah terhitung di retribusi rumah tangga, maka tersisa 5.754 unit usaha mandiri. Maka perhitungannya adalah 5.754 unit dikali 75.000 dikali 12 bulan adalah sebanyak 5.117.800.000 rupiah. Berikut adalah total potensi dari sektor institusi dengan total 1.134 juta rupiah. Nah, berikut adalah rekapitulasi total potensi dan analisis jangan dari sektor perumahan, industri, perdagangan, institusi, restoran, dan juga perhotelan. Maka bisa kita lihat bahwa total potensi PAD yang bisa diterima dari retribusi sampah adalah sebanyak Rp25.745.766.000. Namun di sini ada analisis kesenjangan. Jika kita lihat bahwa potensi terhitung adalah 25 miliar, 7 jika realisasi aktual berada di kisaran 15 sampai dengan 15 sampai dengan 18 miliar, maka terdapat potensi loss sebesar 30 sampai dengan 40%. Untuk sumber kebocoran utamanya berada pada sektor IMK dan juga kolektibilitas gang untuk sektor perumahan kecil. Rekomendasi yang bisa dicanangkan adalah yang pertama, integrasi tagihan. Integrasi tagihan retribusi sampah dengan tagihan air yang memiliki basis pelanggan serupa untuk meningkatkan collection rate mendekati 90 sampai dengan 100%. Yang kedua adalah sensus ulang wajib retribusi non-domestik, khusus untuk ruko dan rumah yang beralih fungsi menjadi tempat usaha, kafe, laundry, cloud kitchen, agar memindahkan tarif residensial ke tarif niaga. Yang terakhir adalah digitalisasi pembayaran di pasar tradisional. Retribusi elektronik, retribusi harian atau per bulan di 21 pasar tradisional akan meminimalisir kebocoran di level kolektor lapangan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.